Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Kita akan masuk di siklus sistem informasi. Dan untuk hari ini kita akan masuk ke siklus pendapatan dulu ya untuk yang pertama. Nanti selebihnya mengikuti ada pengeluaran, kemudian ada produksi, lalu ada manajemen sumber daya manusia, sampai dengan ke siklus pengeluaran gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sebentar. Saya share dulu. Oke, ini ada materi dari Salemba 4 ya, terkait dengan siklus pendapatan. Yang on cam silahkan on cam ya, yang bisa on cam. Oke, pembahasan kali ini adalah tentang siklus penjualan di bab 12 pada buku Rumni edisi ke-14. Adapun tujuan pembelajaran dari siklus pendapatan adalah satu, menjelaskan aktivitas bisnis dalam siklus pendapatan. Aktivitas-aktivitas di sini adalah aktivitas-aktivitas utama yang umum yang ada di berbagai perusahaan. Kemudian juga membahas tentang ancaman dan pengendalian yang dapat digunakan untuk memitigasi atau mengurangi dari ancaman tersebut. Yang kedua adalah menjelaskan proses pemasukan order penjualan atau sales order entry, keputusan penting apa yang harus dibuat, kemudian apa ancaman terhadap proses ini, dan bagaimana pengendalian dapat diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut. Setelah itu, setelah proses pemasukan order penjualan, maka aktivitas berikutnya adalah tentang pengiriman. Apa saja keputusan penting yang harus dibuat tentang pengiriman, kemudian juga sama dengan yang sebelumnya, ancaman apa yang ada terhadap proses pengiriman, dan bagaimana pengendalian yang harus diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah menjelaskan proses yang berikutnya yang ada dalam siklus pendapatan. Yang berikutnya adalah setelah pengiriman adalah proses penagihan. Apa saja keputusan yang dibuat terkait dengan proses ini, kemudian ancaman apa saja yang ada pada proses ini, dan bagaimana pengendalian dapat diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran terakhir adalah menjelaskan tentang proses penerimaan kas yang merupakan aktivitas terakhir dalam siklus pendapatan. Keputusan apa saja yang penting yang harus dibuat, ancaman apa saja, dan bagaimana pengendalian untuk memitigasi ancaman tersebut. Aktivitas-aktivitas utama pada siklus pendapatan secara umum dapat dibagi menjadi 4 aktivitas besar. Yang pertama adalah pemasukan atau entry order penjualan atau sales order. Di sini biasanya bagian salesman akan mendapatkan order dari pelanggan, bisa dikirimkan purchase order, atau juga di WA misalnya untuk contoh sekarang, atau salesman pergi langsung menemui pelanggan untuk mendapatkan sales order. Setelah sales order diproses, maka kemudian akan ada pengiriman. Barang diambil dulu dari gudang, kemudian dikirimkan ke pelanggan. Setelah barang dikirimkan, maka proses berikutnya adalah bagaimana perusahaan menagih ke pelanggan. Di sini diasumsikan biasanya penjualan dilakukan secara kredit, meskipun bisa juga sekarang dengan berbagai cara, misalnya cash on delivery dan segala macam. Setelah penagihan, maka kemudian proses berikutnya adalah proses penerimaan kas. Perusahaan mendapatkan pembayaran dari pelanggan, dan kemudian pembayaran tersebut diproses dengan memutakhirkan piutang usaha dari setiap pelanggan pada buku besar pembantu piutang usaha atau kartu piutang.
Setelah penerimaan kas berakhir, maka sebetulnya siklus ini pun juga sudah berakhir. Jadi ada 4 aktivitas utama, tadi pemasukan order penjualan, pengiriman barang ke pelanggan, penagihan ke pelanggan, dan penerimaan kas dari pelanggan. Berikut ini adalah gambar 12.2 yang memperlihatkan diagram konteks pada siklus pendapatan. Kita lihat di sini revenue cycles dan kemudian external entities-nya adalah bank, general ledger and reporting system, human resource payroll cycle, production cycle, expenditure cycles, carrier, kurir yang mengirimkan barang, dan juga customer. Jadi revenue cycle di sini memiliki kaitan dengan 7 external entities dari revenue cycles, dan masing-masing juga ada dokumen-dokumennya. Misalnya contoh ke bank, maka setelah mendapatkan pembayaran dari customer, misalnya customer membayarkan secara tunai atau memberikan cek atau giro, maka kemudian perusahaan melakukan menyetorkan giro atau uang atau cek tersebut ke bank, dan bank kemudian akan memberikan laporan penerimaan kas dari pelanggan contohnya. Kemudian juga revenue cycles mungkin berhubungan dengan production cycles terkait dengan apakah barang yang diinginkan oleh pelanggan itu tersedia. Kalau tersedia, maka kemudian salesman biasanya akan memberikan tanggapan atau jawaban ke customer tentang ketersediaan barang tersebut. Kemudian dengan carrier di sini, revenue cycle, misalnya perusahaan mengirimkan barang melalui kurir misalnya, let's say kalau di Amerika UPS misalnya, dan kemudian juga ada hubungan dengan ke pelanggan terkait dengan pengiriman tagihan dan juga penerimaan pembayaran dari pelanggan. Berikutnya adalah gambar 12.3. Nah, ini memperlihatkan tentang data flow diagram tingkat 0 pada siklus pendapatan. Kita bisa lihat ada 4 aktivitas utama seperti dijelaskan pada slide sebelumnya. Ada sales order entry atau pemasukan order penjualan, kemudian pengiriman barang, penagihan, dan penerimaan kas beserta dengan external entities-nya dan dokumen-dokumen yang digunakan. Berikut ini adalah langkah-langkah pemasukan order penjualan. Yang pertama, memperoleh order dari pelanggan. Order ini bisa datang ke perusahaan dengan berbagai cara. Pertama bisa lewat telepon ke salesman, atau perusahaan atau pembeli mengirimkan purchase order yang secara fisik ataupun secara online. Nah, kemudian penerimaan order tersebut kemudian dibuatkan order penjualan. Jadi dokumen sumber yang digunakan dalam hal ini adalah order penjualan. Kemudian umumnya penjualan di perusahaan dilakukan secara kredit. Maka sebelum disetujui penjualan, permintaan dari pelanggan tersebut, kita harus cek dulu riwayat kredit dari si pelanggan. Apakah pelanggan tersebut sudah melampaui limit kredit yang diberikan atau masih di bawah limit kredit. Jika limit kredit yang diberikan jika limit kreditnya sudah terlampaui, maka penjualan tersebut mungkin ditolak. Setelah itu, setelah dari sisi kreditnya dia oke, maka kemudian harus juga diperiksa apakah persediaan yang diminta oleh pelanggan tersebut ada atau tidak. Jika tidak ada, maka kemudian perusahaan bisa memberitahukan ke pelanggan apakah mau menunggu atau tidak sampai barangnya ada. Jika pelanggan mau menunggu, maka kemudian dari order penjualan ini akan memicu proses produksi dalam siklus pembelian dan pengeluaran. Kemudian setelah dipastikan barangnya ada, maka salesman bisa memberikan jawaban atas permintaan pelanggan bahwa permintaan pembelian dari pelanggan dapat disetujui dan barang akan segera dikirimkan berikut invoice atau tagihannya. Gambar 12.5 ini adalah DFD tingkat 0 untuk pemasukan order. Jadi customer memberikan order, take order dari customer, kemudian diperiksa dulu apakah customer masih punya piutang yang belum dibayar, apakah limit kredit yang diberikan ke customer sudah terlampaui atau belum. Setelah
disetujui penjualan secara kreditnya, maka kemudian diperiksa persediaannya. Jika persediaannya ada, maka kemudian mengirimkan semacam jawaban atas permintaan pelanggan bahwa permintaan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya kita membahas apa saja ancaman-ancaman yang ada pada kegiatan pemasukan order penjualan dan bagaimana pengendaliannya dilakukan. Ancaman yang pertama adalah ordernya tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, pengendaliannya di sini adalah pengendalian pada edit pemasukan data. Jadi misalnya kode pelanggannya tidak lengkap, misalnya ataupun apa bisa diedit secara terkomputerisasi. Ordernya tidak sah, maka pengendaliannya adalah harus ada tanda tangan dari pihak yang lebih tinggi dari salesman, bisa jadi pimpinan salesman-nya atau bagian keuangan untuk menyetujui adanya penjualan. Kemudian ancaman berikutnya adalah piutang yang tidak tertagih. Dalam hal ini order sudah diberikan ke pelanggan, tapi pelanggannya belum bayar juga, dan atau pelanggannya sebetulnya sudah melampaui limit kredit yang diberikan oleh perusahaan, tapi tetap meminta. Nah, ini kalau seperti ini, maka perusahaan harus memeriksa terlebih dahulu apakah memang customer ini layak dapat fasilitas penjualan secara kredit dari perusahaan. Jadi harus dicek oleh orang selain dari salesman-nya, selain bagian penjualan, bisa bagian keuangan, untuk ngecek apakah kredit limitnya sudah terlampaui atau belum. Kemudian juga dilihat juga aging schedule dari masing-masing pelanggan, berapa yang sudah jatuh tempo belum dibayar, berapa yang menunggak sudah berapa lama. Hal ini untuk menentukan jangan sampai perusahaan menjual barang ke pelanggan yang sebetulnya tidak bisa menagih. Saya pernah kerja pertama kali itu di satu perusahaan besar, dan kredo pertama yang saya dapat dari bos saya adalah bahwa menjual lebih mudah daripada menagihnya. Kemudian juga ancaman yang berikutnya yang nomor 4 adalah adanya kekurangan atau justru kelebihan persediaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem persediaan perpetual, di mana setiap ada penerimaan maupun pengeluaran inventory langsung mengupdate kartu persediaan atau buku besar pembantu persediaan. Kemudian juga bisa menggunakan teknologi RFID atau barcode sehingga proses masuk atau keluarnya barang dapat dimonitor dengan baik. Kemudian juga melakukan perhitungan persediaan atau stok opnam, dan untuk menanggulangi terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan, perusahaan bisa melakukan peramalan penjualan atau sales forecasting dan membuat laporan aktivitas. Ancaman berikutnya adalah kehilangan pelanggan. Nah, kehilangan pelanggan ini terjadi mungkin karena tidak responsif terhadap permintaan dari pelanggan, sehingga perusahaan juga harus hati-hati dalam mencoba untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Oke, karena udah adzan maghrib, kita break dulu ya, rekan-rekan semuanya. Nanti istirahat dulu. Sholat maghrib bagi yang melaksanakan, kita kembali lagi jam 18.30 ya, rekan-rekan semuanya. Oke, selamat istirahat semuanya.
Selamat malam semuanya, rekan-rekan AKT 3D. Sudah bisa kita mulai lagi ya? Udah kumpul semua belum ya? Halo? Hadir, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai lagi ya untuk perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan materi kita ya di siklus pendapatan. Di sini gambar 12.6 memperlihatkan contoh pemasukan order secara terkomputerisasi. Jadi kita bisa lihat di sini ada customer purchase order number. Jadi setiap sales order harus ada purchase order yang dari pelanggan untuk memastikan bahwa memang order ini memang order yang sah untuk pelanggan yang memang juga ada. Kemudian juga clerknya memasukkan jumlah itemnya dan kuantitas yang ingin dibeli pada sales order entry ini. Setelah proses pemasukan order selesai, maka aktivitas berikutnya dalam siklus pendapatan adalah proses pengiriman. Proses pengiriman barang yang diminta atau dibutuhkan oleh pelanggan. Ada dua aktivitas besar dalam pengiriman. Yang pertama adalah mengambil barang yang dipesan oleh pelanggan dan kemudian mengemas order produk barang tersebut, dan dokumen sumber digunakan adalah picking ticket, dan kemudian mengirimkan order ke pelanggan. Dokumen sumbernya adalah packing slip dan bill of lading. Perusahaan biasanya menggunakan jasa kurir dalam pengiriman barang, atau mungkin menggunakan kurir internal yang ada di perusahaan. Jadi dua aktivitas utama adalah mengambil barang yang dibutuhkan oleh pelanggan, kemudian mengemasnya dan mengirimkan order tersebut ke pelanggan. Gambar 211 ini adalah DFD tingkat pertama untuk aktivitas pengiriman. Oke, kemudian dari sales order entry kemudian muncul dokumen namanya picking ticket. Picking ticket ini digunakan untuk mengambil barang yang dipesan perusahaan, dipesan oleh pelanggan dari gudang. Kemudian barang tersebut di packing, dan setelah diambil dan di packing, maka barang tersebut dikirimkan ke pelanggan. Nah, kemudian biasanya barang dikirimkan melalui kurir misalnya. Jadi kalau di tempat saya misalnya saya punya e-commerce, maka barang tersebut kemudian dikirimkan oleh kurir dan perusahaan mendapatkan bill of lading. Kemudian kalau barangnya sudah berkurang, maka perusahaan membuat back order untuk memproduksi barang tersebut atau membeli dari pemasok. Berikut ini adalah ancaman dan pengendalian yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko yang muncul dalam aktivitas pengiriman. Ancaman yang pertama adalah mengambil barang yang salah atau jumlah yang salah untuk dikirimkan. Pengendalian adalah menggunakan teknologi barcode untuk memonitor keluar atau masuknya barang. Kemudian juga bisa melakukan rekonsiliasi antara picking list dengan order penjualan, memastikan bahwa memang jumlah yang diambil sesuai dengan yang tertera dalam sales order. Ancaman berikutnya adalah pencurian. Pencurian ini berarti barang yang ada di gudang barang jadi itu bisa diambil oleh orang, bisa dari karyawan internal atau juga dari pihak eksternal perusahaan. Maka pengendalian adalah membatasi akses ke gudang persediaan. Jadi misalnya gudang persediaan dilengkapi fasilitas keamanan, jadi ketika yang masuk harus menempelkan misalnya ID card-nya atau memasukkan kode tertentu sebelum bisa masuk ke gudang, atau juga membuat larangan hanya bagian gudang yang boleh ada di sekitar gudang. Orang lain tidak boleh masukinya. Bisa juga dengan memasang CCTV sebetulnya di gudang untuk mengetahui jika ada terjadi pencurian. Kemudian lakukan perhitungan fisik persediaan secara reguler dibandingkan dengan catatan persediaan, atau kita sering sebut dengan istilah stock opnam, untuk memastikan bahwa jumlah yang
ada di fisik di gudang itu sama dengan jumlah yang tersedia di catatan persediaan. Ancaman yang ketiga adalah kesalahan pengiriman. Jadi gagal mengirim atau kuantitas yang dikirim salah, alamatnya juga mungkin salah, atau terjadi double atau pengiriman berganda. Nah, ini pengendaliannya adalah rekonsiliasi dokumen antara dokumen pengiriman, picking list, dan order penjualan untuk memastikan ketiga dokumen tersebut berisi jumlah yang sama. Dan kemudian menggunakan data entry edit control. Gambar 12-12 berikut merupakan contoh dari packing slip. Kalau kita lihat di sini packing slip ada tanggal ordernya, order nomor berapa, kemudian dikirimkan kemana, tanggal pengiriman, pengirimannya lewat kurir mana, misalnya, let's say di kita misalnya menggunakan JNE, oke, terus item yang dikirimkan apa saja, berapa buah yang diorder, berapa yang dikirimkan, kemudian ada juga mungkin ada item yang dikembalikan misalnya karena rusak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh dari packing slip. Setelah aktivitas pengiriman selesai, maka biasanya perusahaan akan melanjutkan ke proses pembuatan tagihan. Tapi bisa juga sebetulnya antara pengiriman dan pembuatan tagihan ini dilakukan secara bersamaan. Jadi ketika barang dikirim ke pelanggan sekaligus memberikan tagihan atau faktur penjualan ke pelanggan. Nah, oke. Jadi pembuatan tagihan ini ada dua kegiatan utama. Pertama adalah membuatkan tagihan kepada pelanggan atau faktur penjualannya. Dokumen sumbernya adalah tagihan atau faktur penjualan. Yang kedua, memutakhirkan atau mengupdate saldo buku besar pembantu piutang dagang per customer atau juga sering disebut dengan istilah kartu piutang pelanggan. Dokumen sumbernya adalah memo kredit. Memo kredit dibuat jika ada terjadi retur penjualan. Misalnya barang yang dikirimkan rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Dan dokumen lainnya adalah laporan bulanan. Laporan bulanan ini adalah berisikan laporan tentang penjualan ke pelanggan dan pembayaran yang sudah dilakukan oleh pelanggan dan berapa saldo piutang yang masih harus dibayar oleh pelanggan. Gambar 12-14 berikut ini merupakan data flow diagram tingkat 1 untuk penagihan. Jadi ketika sales order sudah dimasukkan, shipping juga sudah dikirimkan, maka aktivitas berikutnya adalah invoicing, membuatkan tagihan atau faktur penjualan ke pelanggan. Faktur penjualan ini kemudian dikirimkan ke customer, dan dari faktur penjualan yang sudah ditantang oleh customer ini kemudian perusahaan memutakhirkan saldo piutang dagang per masing-masing customer di buku besar pembantu piutang dagang atau kartu piutang pelanggan, kartu piutang pelanggan. Nantinya akan mengupdate juga sebetulnya di siklus yang lain yaitu General Ledger and Reporting System. Berikutnya adalah ancaman dan pengendalian pada proses penagihan. Ancaman yang pertama adalah perusahaan gagal dalam menagih ke pelanggan. Nah, ini harus pengendaliannya adalah pertama rekonsiliasi antara faktur dengan order penjualan dan order pengiriman. Jadi harus dilihat antara faktur penjualan, order penjualan, dan dokumen pengiriman. Yang berikutnya adalah harus ada pemisahan tugas antara bagian pengiriman dan penagihan. Jadi bagian pengiriman tidak boleh merangkap bagian penagihan yang memungkinkan nantinya terjadinya kegagalan dalam penagihan. Yang kedua adalah kesalahan dalam bentuk tagihan. Bisa jumlah yang salah ditagihkan misalnya. Nah, ini data edit control perlu, dan buat sistem yang secara otomatis memasukkan harga, jadi bagian penagihan tidak perlu mencari berapa harga dari barang yang dijual yang memungkinkan adanya kesalahan. Yang ketiga, kesalahan posting dalam piutang usaha. Nah, ini misalnya yang membeli adalah customer A tapi tagihannya justru mengupdate customer B. Nah, yang bisa dilakukan dalam pengendalian adalah pertama, rekonsiliasi saldo buku besar pembantu piutang usaha dengan jumlah yang ada di buku besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa buku besar pembantu piutang usaha itu siogianya adalah rincian dari saldo piutang usaha yang ada di buku besar. Jika keduanya memiliki saldo yang berbeda, maka dipastikan terjadi kesalahan. Pengendalian berikutnya adalah bisa juga dengan mengirimkan laporan bulanan ke pelanggan secara reguler
yang berisikan penjualan kepada pelanggan, berapa yang sudah dibayar, berapa saldo yang tersisa. Hal ini memungkinkan adanya feedback dari pelanggan jika ternyata data yang ada di perusahaan dan data yang ada di pelanggan ternyata berbeda. Yang keempat, perusahaan menerbitkan memo kredit atau kredit memo untuk retur penjualan tidak akurat dan juga tidak sah. Jadi misalnya retur penjualan ini dikirimkan digunakan untuk mengurangi saldo piutang. Jadi jika ada ancaman bahwa sebetulnya barang yang dikirim tidak ada yang rusak, tapi karena ingin mengurangi piutangnya maka dibuatkan seakan-akan ada memo kredit yang mengurangi piutang pelanggan. Nah, pencegahannya, pengendaliannya adalah dengan melakukan pemisahan antara fungsi yang membuat dan mengotorisasi atau menandatangani memo kredit. Jadi mungkin memo kreditnya ditandatangani oleh manajer keuangan, yang membuat adalah stafnya. Gambar 12-15 berikut ini merupakan contoh dari tagihan ataupun faktur penjualan. Jadi kita lihat ditagihkan kemana, dikirim kemana, item apa saja yang ditagihkan, berapa kuantitasnya, berapa harganya, kemudian berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membayar tagihan ini. Contoh gambar 12-16 ini merupakan contoh laporan bulanan yang dikirimkan ke pelanggan. Jadi pelanggan dikirimkan laporan bulanannya, ada invoice number-nya nomor berapa, tanggal berapa, berapa jumlahnya, berapa yang sudah lewat 30 hari, 60 hari, berapa yang masih ada, jumlah yang piutangnya berapa yang sudah dibayar juga akan muncul di sini sebagai salah satu pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang diposting ke kartu piutang pelanggan itu sudah benar. Gambar 12-17 ini memperlihatkan contoh dari memo kredit atau kredit memorandum. Jadi semacam dokumen yang dikeluarkan karena adanya retur penjualan. Ada alasan returnya apa, barang yang diretur apa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Kemudian juga harus ada form otorisasi dari memo kredit ini. Setelah aktivitas penagihan selesai dilakukan, maka aktivitas berikutnya adalah aktivitas proses penerimaan kas. Ada dua aktivitas utama dalam proses penerimaan kas, yaitu memproses pembayaran pelanggan dan memutakhirkan saldo buku servis piutang usaha per pelanggan. Dan dokumennya adalah mungkin pengiriman uang atau kemudian penerimaan uang atau cek atau giro dari pelanggan ini kemudian distorkan ke bank. Sebetulnya dalam kondisi sekarang di mana sistem pembayaran sudah sangat luar biasa baik, mungkin cek atau giro tidak lagi dikirimkan tapi langsung transfer melalui rekening bank, melalui electronic fund transfer lewat e-banking atau mobile banking, atau juga melalui pihak ketiga, pembayaran melalui GoPay, OVO, dan sebagainya. Hal tersebut baik juga bagi perusahaan karena mempercepat penerimaan kas ke perusahaan. Berikut adalah ancaman dan pengendalian yang bisa diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut pada aktivitas proses penerimaan kas. Ancaman pertama adalah pencurian kas. Kas adalah aset perusahaan yang paling liquid dan paling rentan untuk dicuri. Oleh karena itu, pengendalian internal yang baik harus diterapkan untuk memitigasi resiko ataupun ancaman dari pencurian kas. Yang pertama adalah melakukan pemisahan tugas yang menangani kas atau yang menyimpan menerima dengan orang yang akan memposting ke buku besar pembantu piutang usaha. Dipisahkan juga dengan orang yang mengotorisasi memo kredit dan yang melakukan rekonsiliasi rekening bank. Jadi 4 tugas ini, penanganan kas, posting ke buku besar pembantu piutang usaha, otorisasi memo kredit, dan merekonsiliasi rekening bank harus dipisahkan, tidak bisa dijalankan oleh satu orang. Kemudian penerimaan kas yang ada harus dengan segera diproses dan dikirimkan ke bank. Atau juga menggunakan cash register yang memberikan dokumen pendukung dari penerimaan kas. Nah, sekarang ini pengendaliannya lebih baik lagi, bisa meminta pelanggan membayarnya lewat kartu debit, maka otomatis sudah masuk ke rekening perusahaan atau bisa melalui pihak ketiga.
Jadi pencurian kas secara fisik akhir-akhir ini semakin turun harusnya karena penggunaan e-banking maupun mobile banking. Yang berikutnya ancaman adalah permasalahan arus kas. Nah, ini terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan kas karena lebih banyak membayar daripada menerima. Penjualan dilakukan secara kredit, berarti harus ditagih piutangnya, dan menagih piutang tidak lebih sulit daripada menjual produk barangnya. Maka biasanya kadang-kadang perusahaan melakukan kebijakan memberikan diskon tambahan agar untuk customer membeli secara tunai atau mereka membayar lebih cepat. Ingat kembali ke syarat pembayaran 210 N30 di mana pelanggan diberikan diskon 2% jika membayar 10 hari setelah tanggal invoice. Tanggal invoice-nya jatuh temponya 30 hari setelah diterbitkan. Jadi ini bisa mengurangi kesulitan permasalahan arus kas. Yang berikutnya perusahaan bisa membuat anggaran kas yang meramalkan penerimaan dan pengeluaran kas dan apakah nanti perusahaan akan mengalami kesulitan kas atau tidak, yang dapat membuat manajemen segera menanggulangi jika ada terjadi permasalahan arus kas. Gambar 12-19 adalah contoh anggaran kas. Bagaimana membuat atau menyusun anggaran kas dipelajari di mata kuliah akuntansi manajemen dalam topik tentang budgeting atau master budget, tapi juga bisa diajarkan di mata ajar manajemen keuangan. Dalam anggaran kas di sini ada saldo awal, kemudian penerimaan kas dari penjualan secara tunai, kemudian penagihan piutang dan pengeluaran kas untuk berbagai kebutuhan. Ada jumlah kas yang diinginkan dan jumlah yang harus dipinjam jika terjadi kekurangan, atau jumlah yang bisa dibayarkan, jumlah yang surplus yang bisa digunakan untuk membayar utang atau dilakukan investasi dalam jangka pendek. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem ERP, Economic Planning, dengan misalnya menggunakan Oracle maupun SAP, nah ini gambar 12.4 ini menunjukkan sistem ERP untuk siklus pendapatan yang semuanya sudah terintegrasi, dilakukan oleh sistem, jadi sangat mudah dan pengendaliannya pun sudah ada dalam sistem tersebut. Gambar 12.20 ini memperlihatkan prosedur siklus pendapatan. Siapa saja yang mengerjakan, ada salesman-nya, ada petugas administrasi penjualan, ada petugas administrasi gudang, ada bagian pengiriman, ada manajer kredit, ada akuntan, dan ada pegawai administrasi penerimaan kas. Jadi aktivitas dimulai dengan adanya penerimaan order pelanggan, kemudian dibuatkan sales order, dan dicek terkait apakah apakah pelanggan memiliki sudah melampaui limit kredit yang diberikan. Jika belum, maka kemudian diambil barang dari gudang, barang kemudian diserahkan ke bagian pengiriman dan pengiriman mengirimkan ke pelanggan. Setelah barang dikirimkan ke pelanggan, maka kemudian juga mengirimkan tagihan, akuntan membuatkan tagihan dan diupdate ke piutang. Kemudian bagian penerimaan kas akan mendapatkan pembayaran dari customer dengan berbagai cara. Kemudian kalau yang diterima adalah uang atau giro maupun cek, maka kemudian giro atau cek tersebut akan dikirimkan, distorkan ke bank, dan setiap bulan dilakukan rekonsiliasi bank setelah mendapatkan rekening koran dari bank. Berikut ini adalah ancaman dan pengendalian yang umum pada siklus pendapatan. Ancaman pertama adalah master data yang tidak akurat dan tidak sahih atau tidak valid. Pengendaliannya data processing integrity control. Kemudian batasi akses ke master data. Tidak semua orang punya akses. Dibuatkan privilege untuk setiap orang yang bisa mengakses master data. Kemudian pengungkapan informasi yang sensitif secara tidak sah. Jadi ada rahasia perusahaan yang diungkapkan ke pihak luar perusahaan. Nah, ini pengendalian adalah adanya pengendalian akses atas informasi yang rahasia di perusahaan. Kemudian laporan-laporan tersebut harusnya dienkripsi sehingga harus memerlukan kunci enkripsi untuk membukanya. Yang ancaman berikutnya adalah kehilangan atau data yang rusak. Nah, ini perlu adanya backup data yang dilakukan secara berkala dan penyimpanannya pun bisa di server atau penyimpanannya pun sudah bisa menggunakan jasa cloud computing.
Kemudian juga perusahaan harus memiliki disaster recovery procedure jika terdapat bencana alam misalnya yang bisa merusak pusat data, maka perusahaan punya penyimpanan di tempat yang lain, misalnya di cloud computing. Kemudian kalau ada ancaman kinerja yang buruk, nah ini harus ada laporan manajerial yang memberikan feedback kepada manajemen tentang siklus pendapatan perusahaan. Oke, demikian presentasi saya tentang materi siklus pendapatan dalam buku Accounting Information System oleh Rumni edisi ke-14. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk siklus pendapatan sudah selesai ya. Jadi ini referensi dari bukunya Romni. Untuk kemarin itu kan referensi yang saya kasih itu 3 ya. Dari Mulyadi, kemudian dari Krismiaji, sama satu lagi itu dari Hofwood. Nah, ada satu referensi lagi sebetulnya yang teman-teman mungkin bisa jadikan sumber pembelajaran juga, yaitu dari Salim Bampat juga sama kayak bukunya Mulyadi. Nah, cuma pengarangnya itu Romni, gitu ya. Nah, itu bisa jadi tambahan untuk sumber referensi terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan untuk siklus pendapatan. Oke, kalau belum ada, mungkin saya nanya ya. Jadi dari materi siklus pendapatan tadi, gitu ya. Selama ini kan kalau di akuntansi kan kita belajarnya itu hanya siklus akuntansi gitu ya. Keseringan siklus akuntansi berawal dari jurnal, kemudian masuk ke dalam buku besar, lalu masuk lagi ke neraca saldo, lalu kita catat ke dalam kertas kerja sampai dengan laporan keuangan. Seperti itu aja siklusnya gitu ya. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi bukan hanya sekedar itu yang kita perlu pahami gitu ya, siklus yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Apalagi ketika kita bicara implementasi sebuah sistem, itu kita nggak bisa bicara sama halnya siklus akuntansi yang selama ini kita pelajari gitu ya. Jadi setiap masing-masing bagian gitu ya, seperti yang kita sama-sama tahu ya, di dalam satu perusahaan atau satu entitas tertentu itu pasti punya yang namanya divisi-divisi tertentu gitu yang nantinya punya peran tersendiri gitu ya di dalam satu organisasi tersebut gitu. Nah, pendapatan kalau kita bisa simpulkan ya, dia kan bagian penjualan gitu ya. Baik penjualannya itu sifatnya kredit gitu ataupun cash dan lain sebagainya. Kemudian nanti di bagian penggajian itu ada bagian lagi gitu ya, bagian HRGA biasanya yang mengurusi masalah kekaryawanan gitu ya, baik pengembangan sumber daya, lalu terkait dengan performance dari masing-masing karyawan, lalu penggajian dan sebagainya, izin segala macam, itu ditangani oleh bagian tersebut. Nah, kemudian collection itu bagian AR, lalu kemudian pembayaran itu terkait dengan treasury dan sebagainya. Jadi sangat kompleks ketika kita bicara sistem informasi akuntansi dihubungkan sistem informasi dihubungkan dengan akuntansi gitu. Jadi bukan hanya sekedar satu siklus akuntansi yang biasa kita pahami sebagai orang akuntansi gitu ya, sebagai mahasiswa akuntansi. Tapi lebih deep lagi, lebih teknis lagi gitu ya, lebih rinci lagi gitu. Karena bagian-bagian dalam satu company itu pasti punya prosedur tersendiri. Balik lagi yang sudah kita pernah pelajari, yaitu bisnis prosesnya masing-masing gitu, yang nantinya perlu diterapkan ke dalam sebuah sistem gitu. Mungkin nggak satu company secara keseluruhan diterapkan dalam satu waktu gitu ya. Bisa jadi satu divisi terlebih dahulu, kemudian nanti menyusul divisi yang lain dan seterusnya sampai tercover di dalam sebuah sistem. Apalagi tadi dibahas di dalam materi siklus pendapatan yang ada di dalam bukunya Romni, itu ada satu company yang biasanya perusahaan besar ya gitu yang sudah menerapkan sistem ERP gitu ya, atau Enterprise Resource Planning. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar sistem tersebut yang familiar ya, kita sering dengar ya SAP,
Zahir Enterprise gitu ya, Microsoft Dynamics 365 gitu ya, Oracle, Odoo dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sistem yang memang seluruhnya itu terintegrate gitu ya, mulai dari treasury, kemudian mulai dari accounting-nya, lalu piutang, HRGA dan lain sebagainya. Mereka punya modul-modul tersebut yang terintegrasi satu sama lain gitu ya. Dan bahkan kita nggak perlu mengendalikan itu di luar sistemnya, meskipun sebetulnya masih tetap butuh gitu ya, tapi di dalam sistemnya itu sudah difasilitasi ibaratnya jika memang ternyata kita butuh otorisasi gitu ya. Kalau bicara sebuah sistem kan sebetulnya kita butuhnya itu ya otorisasi di dalam sistemnya gitu ya. Kalau misalnya gambaran di dalam aktivitas manual kan misal pemisahan tanggung jawab gitu ya kemarin di bab pengendalian internal, ketika kita bicara manual kan kita bicara pemisahan tugas gitu ya, identiknya dengan itu gitu. Bagian accounting sama bagian treasury itu nggak bisa jadi satu gitu pencatatannya. Karena apa ya? Karena memungkinkan atau potensial terjadinya kesalahan pencatatan dan bahkan adanya penggelapan uang itu bisa jadi terjadi ketika treasury digabung dengan akuntansi gitu ya. Mungkin aja gitu ya, atau bagian gudang dengan bagian penjualan itu disatukan. Bisa jadi barang-barang itu mungkin setiap hari ada yang kurang gitu, setiap setiap saat itu terus terjadi kekurangan gitu, bisa aja terjadi gitu. Makanya penting terjadinya atau kita bentuk yang namanya pemisahan tugas gitu ya di dalam satu bagian dan bagian yang lainnya kalau kita bicara manual. Nah, tetapi ketika kita bicara sistem gitu, apalagi ERP gitu, sebetulnya kita bicara sebuah otorisasi gitu. Yang mana sih menu yang bisa diakses oleh tim accounting gitu ya? Yang mana sih menu yang bisa diakses oleh bagian penjualan? Oh, ternyata bagian penjualan nggak boleh loh akses ke menunya accounting gitu misalnya. Atau bagian penjualan nggak bisa loh dia mengakses bagian treasury dan sebagainya. Nah, disitulah peran pentingnya kita gitu ya sebagai seorang analis sistem yang memahami proses dari masing-masing divisi yang ada di dalam company tersebut yang nantinya akan mengimplementasikan sebuah sistem. Jadi kita paham gitu ya celah-celah apa aja sih yang terjadi secara manual. Makanya tadi kita bicara ancaman gitu ya, ancaman apa yang terjadi gitu pada saat kita melakukan order penjualan sorry. Lalu ancaman apa yang terjadi pada saat kita melakukan shipping goods gitu ya atau receiving goods gitu ya. Lalu bagaimana pengendaliannya gitu ya. Meskipun tadi dibahas baik secara pengendalian by sistem ataupun by manual, kemudian pada saat collection cash gitu ya, itu potensi apa aja yang terjadi ancamannya sehingga perlu sekali adanya pengendalian di sana. Karena begitu pentingnya pengendalian internal dalam sebuah aktivitas bisnis gitu ya. Karena semuanya bicara uang gitu ya. Yang namanya bicara uang pasti kan perlu ada satu sistem keamanan gitu ya atau sistem pengendalian yang dirancang sedemikian rupa supaya ancaman-ancaman yang potensial terjadi itu bisa kita minimalisir gitu ya. Mungkin kalau dibilang hilang secara keseluruhan bisa dibilang nggak hilang ya karena masih potensial itu tadi untuk terjadi di dalam satu divisi, satu operasional gitu ya, satu entitas yang bekerja pada saat waktu tertentu itu gitu ya. Jadi kalau saya boleh bilang sebetulnya satu ancaman atau potensi fraud itu tadi itu sebetulnya nggak seluruhnya hilang gitu ya, tapi memang potensial terjadi gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pengendalian, bukan penghilangan gitu ya. Makanya namanya istilah yang kita pakai itu adalah kontrol gitu ya, bukan how to lose the risk gitu ya. Karena ya resiko manajemen itu pasti selalu ada gitu. Makanya kenapa di dalam sebuah manajemen itu penting namanya analisis resiko gitu ya. Potensi apa aja sih gitu, potensi resiko apa aja sih yang bisa terjadi di kemudian hari terkait dengan proses yang terjadi gitu ya. Nah, kurang lebih itu gitu ya. Kenapa kita perlu membahas siklus dari masing-masing divisi yang nantinya ada dalam satu company gitu. Meskipun kita mahasiswa akuntansi gitu ya, mungkin bekerja nanti ada teman-teman yang mungkin bekerja di bidang akuntansi, bagian akuntansi gitu ya. Nah, tapi penting sekali kita memahami flow yang ada di seluruh divisi yang ada dalam company. Karena balik lagi, pusat dari seluruh aktivitas yang ada di dalam satu company kemana gitu ya. Kalau bukan ke laporan gitu ya. Nah, laporan siapa yang pegang, laporan siapa yang pegang itu adalah bagian accounting gitu ya. Kita nggak bisa menutup mata terkait dengan hubungan seluruh divisi dengan bagian akuntansi. Karena akuntansi adalah jantung dari seluruh aktivitas yang ada di dalam
sebuah company gitu ya. Karena lagi-lagi gitu, akuntansi itu bukan hanya merekam aktivitas yang sifatnya itu finansial, tapi seluruh aktivitas yang non finansial ternyata perlu direkam di dalam sebuah sistem yang terintegrasi tadi gitu ya. Sehingga pusat tanggung jawabnya itu boleh dikatakan, meskipun semua divisi punya tanggung jawab masing-masing gitu, pusat tanggung jawab terkait budgeting, terkait aktualnya gitu ya, pelaksanaan budgetnya, kemudian variansnya nanti yang kita temukan di akhir periode, itu ada di dalam bagian akuntansi. Jadi kita tidak bisa menutup mata terhadap flow-flow yang terjadi di dalam masing-masing divisi yang ada di dalam entitas tertentu. Gitu ya. Khususnya nanti mungkin entitas rekan-rekan masing-masing gitu ya, bekerja di perusahaan besar gitu ya, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu. Meskipun kita ada di dalam satu divisi tertentu yang bernama akuntansi ataupun keuangan itu tadi gitu ya. Beda ya akuntansi sama keuangan biasanya. Apa satu divisi tertentu. Tapi ketika kita ditempatkan pada bagian yang namanya jantung itu tadi, kita nggak bisa menutup mata dengan flow yang terjadi di divisi lain gitu ya. Karena pusatnya di kita gitu ya, itu di akuntansi. Seperti itu. Apalagi nantinya perusahaannya itu akan menerapkan sebuah sistem gitu ya. Nah mau nggak mau gitu, kita sebagai orang akuntansi perlu untuk memahami flow yang terjadi tersebut gitu ya. Nah, balik lagi ke dalam materinya gitu ya, si siklus pendapatan ini ya berarti kan relate dengan transaksi penjualan ya. Baik kita bicara kredit maupun cash sebetulnya. Meskipun tadi secara flow ujung-ujungnya cash collection, tapi sebetulnya ya itu adalah penjualan kredit gitu ya kalau kita bisa simpulkan. Karena biasanya gitu ya, di dalam satu sistem ERP yang sudah tersedia dan siap pakai ataupun custom nantinya, itu biasanya satu penjualan atau satu pembelian itu biasanya skemanya pasti kredit semua. Meskipun ada, kalau pada faktanya ada juga penjualan cash gitu ya. Karena pasti di satu titik ketika terjadi penjualan itu pasti memunculkan utang terlebih dahulu ataupun piutang. Ya, sekalipun kita pembeliannya itu adalah secara cash. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih kita fokusnya itu adalah hanya penjualan kredit gitu. Padahal sebetulnya secara manualnya ada loh penjualan kredit, ada loh penjualan kas, dan bahkan jurnalnya pun beda. Nah, ada yang ingat jurnal penjualan kredit sama kas itu bedanya apa ya? Silakan. Terserah mau bicara perpetual atau fisik ya. Gitu. Bedanya di mana sih gitu? Jurnal penjualan cash sama apa tadi? Kredit ya. Kalau kita bicara manual. Ini jurnalnya. Ya, jurnalnya. Kalau kredit, penjualan pada piutang. Kalau kas, penjualan pada kas. Salah. Kas pada penjualan, piutang pada penjualan terbalik. Terbalik ya posisi normalnya. Iya, betul. Jadi kalau kredit itu ya piutang pada penjualan, kita terlepas dari ini ada PPN atau enggak gitu ya, terlepas dari dia ada sistemnya perpetual ataupun periodik, tapi ya secara umum seperti itu gitu ya. Bedanya kalau misalnya ketika kita penjualan cash, ya cashnya yang didebit gitu ya, kemudian kreditnya itu penjualan, lalu pada saat kita pembeliannya itu penjualannya itu adalah kredit, itu yang didebit itu adalah AR, kemudian yang dikredit itu adalah penjualan. Bedanya seperti itu. Bahkan kita terbiasa ketika menyelesaikan satu siklus akuntansi itu kan teman-teman di persamaan dasar akuntansi 1, akuntansi 2 itu kan biasa untuk diminta dosen untuk ngerjain satu kasus gitu ya, tanggal 1 transaksi apa, tanggal 2 transaksi apa, lalu kita diminta untuk membentuk jurnalnya. Nah, ketika terjadi penjualan misalnya tanggal 1 dan tanggal 2 gitu ya, yang tanggal 1 itu penjualannya kredit, yang tanggal 2 itu penjualannya secara cash, itu kan teman-teman otomatis jurnalnya beda ya gitu. Yang cash itu ya seperti tadi gitu, cash pada penjualan, lalu yang kredit itu AR pada AR atau core receivable ya, pada penjualannya. Terbiasanya seperti itu. Tapi ketika dihadapkan pada sistem gitu ya, itu biasanya gitu. Saya nggak bicara semua, tapi pada umumnya gitu ya, itu pasti berlakunya itu kredit terlebih dahulu.
kredit. Jadi pasti anggapannya itu adalah semuanya itu ya kredit gitu penjualannya gitu. Nah, nanti ketika dia menerima pelunasan itu baru dianggapnya sebagai cash gitu. Nah, lanjut pertanyaannya gitu ya, kenapa seperti itu gitu loh. Bahkan di dalam siklus siklus pendapatan ini yang dibahas pun bahkan penjualan kredit gitu, bukan penjualan cash gitu. Padahal kan secara manual itu ya tadi gitu jurnalnya beda gitu. Dan bahkan secara kasus yang sering kita temui di dalam soal gitu ya, itu pun beda gitulah ya, jurnalnya pun beda. Gitu. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa sih ketika di dalam sebuah sistem perusahaan ini mempertimbangkan atau si pembuat sistem ini mempertimbangkan semuanya itu dianggap sebagai hutang. Jadi kita nggak bicara cash, kita nggak bicara kredit, ya semuanya itu pasti diakui sebagai AR terlebih dahulu. Kenapa kira-kira seperti itu gitu? Kenapa kita fokusnya aja hanya di penjualan kredit gitu? Padahal kan nggak hanya penjualan kredit aja gitu ya. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Sekarang hari apa ya? Rabu ya? Ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan pendapat ya? Meskipun mungkin teman-teman ada yang pernah lihat sebuah sistem ERP atau belum, nggak masalah ya. Bisa dianalisis dari flow sebetulnya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Nggak ada nih. Atau saya tunjuk ya, biar ada jawaban. Boleh Putri Farida, silakan. Menurut Putri gimana, Put? Kenapa semuanya tuh harus dianggap sebagai AR dulu gitu? Padahal kan ya bisa aja dia itu cash gitu kan, bukan bukan kredit gitu, bayarnya nggak nanti, bayarnya duluan gitu misalnya. Karena kebanyakan perusahaan itu makanya penjualan kredit itu nggak sih, Bu? Kebanyakan gimana maksudnya? Karena kebanyakan perusahaan makanya tuh penjualan kredit biar dia tuh nambah volume penjualannya dia sendiri gitu. Menambah volume penjualannya tersendiri. Maksudnya ketertarikan customer gitu kah? Bagaimana? Iya gitu. Oke, baik. Berarti terkait dengan ketertarikan customer atau strategi perusahaan berarti ya, bahwa seluruh company itu menurut Putri memberlakukan sistem kredit itu karena memang salah satunya adalah untuk menarik minat dari customer dan akhirnya menambah volume penjualan gitu ya, sehingga akhirnya semuanya itu dijadikan kredit gitu ya. Tapi kan masalahnya adalah kalau yang bayar cash gimana gitu kan? Apakah nggak apa-apa dianggap sebagai piutang terlebih dahulu gitu? Gimana? Silakan yang lain boleh ini diskusi aja ya kita ya, gitu. Bukan quiz or something, tenang aja teman-teman gitu. Ini kita discuss berbagi pendapat gitu ya. Kenapa seperti itu gitu loh. Padahal kan secara kasusnya akuntansi kan kita sering dengerin itu ada cash, ada piutang. Kalau kita udah bayar masih dianggapnya utang sih gitu kan. Yang jadi pertanyaan seperti itu gitu. Karena rata-rata, maksudnya saya yang sudah pernah melihat sistem gitu, biasanya memang rata-rata sistem yang dipakai oleh perusahaan besar tuh kayak gitu. Karena saya awalnya itu sempat bingung gitu, kenapa sih kan ada yang cash gitu, kenapa harus dijadikan AR terlebih dahulu gitu, baru setelah itu nanti dijadikan cash collection-nya gitu di belakang gitu. Kenapa seperti itu gitu ya. Apakah memang ada standar tertentu atau seperti apa gitu ya, kan kita perlu bahas gitu ya
terkait dengan efektivitas dari pengakuan piutang ataupun pengakuan dari cash itu sendiri gitu, apakah memang relevan atau enggak gitu. Ataupun kalau rekan-rekan punya pendapat bahwasanya harusnya sistem nggak kayak gitu loh Bu gitu misalnya. Mungkin bisa dipisah gitu misalnya secara sistem yang cash gitu, yang kredit gitu ya, atau seperti apa gitu ya. Nah, ini kan kita bicara generally sistem yang memang kita sering temukan gitu ya. Seperti itu. Silakan. Menurut saya kayak itu tergantung kayak kebijakan perusahaannya sih Bu, kayak mau melakukan mau memakai sistem yang kayak seperti apa, mau yang kayak cash-nya dicatat belakangan atau kayak di depannya duluan, itu tergantung kebijakan perusahaan itu mau kayak gimana sih Bu kayaknya. Menurut saya sih Bu. Ya, oke, baik. Berarti tergantung kebijakan company gitu, bisa aja dipisah, bisa aja memang dijadikan utang semuanya dulu gitu ya, menurut kamu ya Tiara? Oke. Lagi mungkin? Yang cowok nih? Siapa ya? Davi mungkin, Dav. Gimana Dav? Menurut kamu Dav? Davi Abdillah. Mungkin yang kredit itu lebih ini sih Bu, lebih sederhana aja kayaknya. Lebih sederhana gimana? Kenapa kamu bisa menyimpulkan bahwa penjualan kredit itu lebih sederhana gitu, daripada cash ya, daripada cash, daripada tunai gitu maksudnya? Kenapa ya? Kalau kredit kan utang ya jadinya. Betul, piutang ya kalau penjualan. Ya kalau itu. Ya mungkin apa ya? Kalau piutang kan nggak langsung lunas gitu Bu. Jadi biar mungkin bayarnya berangsur-angsur gitu. Oke, bayarnya berangsur-angsur. Keuntungannya apa untuk vendor ataupun untuk customer gitu ketika dia bayarnya angsuran? Apakah ada keuntungannya malah tambah? Ini untuk perusahaan atau untuk, maksudnya buat perusahaan lebih ini? Ya, baik perusahaan, kita bicara B2B ataupun B2C ya. Jadi vendor ataupun customer gitu. Jadi kita bicara perusahaan dalam arti vendor sama customer gitu maksudnya. Ataupun vendor, kita bicara vendor sama customer itu perorangan juga itu nggak masalah gitu ya. Tapi kreditor sama debitur gitu intinya. Nah, keuntungannya memang apakah ada keuntungan tersendiri gitu ketika dia akhirnya mengakui dia sebagai AR terlebih dahulu ketimbang ya udah langsung kas aja lah gitu, kelamaan gitu misalnya. Apa gimana? Mungkin dapat diskon kali ya, kalau kredit kan biasanya gitu ya, kalau misalnya bayarnya cepat itu kan bisa jadi pertimbangan. Oke, tapi yang mau saya tekankan itu adalah kenapa sih gitu semuanya itu perlu diakui sebagai AR, bukan perlu ya bahasanya, tapi lebih ke biasanya kenapa sih gitu dia akuinya tuh sebagai AR terlebih dahulu ketimbang langsung cash. Kita balik ke prosedur penjualan itu apa sih tadi ya, kalau bisa kita simpulkan, ada yang bisa flashback tadi prosedur penjualan kredit itu berawal dari apa dan berakhirnya tuh di apa? Silakan. Kita bicara flow-nya dulu. Flow pendapatan gitu ya, atau flow penjualan kredit tadi itu berangkatnya dari mana sih? Dan berakhirnya di mana? Kita nggak bicara detail ya, tapi kita bicara step by step secara umumnya aja tadi. Kesimpulan yang disampaikan oleh instruktur dari Salemba 4 itu tadi. Nah, kalau disimpulkan berarti flow pendapatan adalah A, B, C, D, E. Berawal dari A, berakhir ke D misalnya. Ada yang bisa nyimpulin flow-nya pendapatan tadi seperti apa? Yang siklus pendapatan, Bu. Betul, siklus pendapatan. Aktivitasnya itu ya, Bu, yang tadi ya.
Betul, Itu betul. yang pertama itu dari pemasukan order penjualan, terus menuju ke pengiriman, Ya. terus yang ketiga penagihan, terus yang keempat itu penerimaan. Penerimaan apa tuh? Penerimaan kas kalau nggak salah, Bu. Penerimaan kas, oke, baik. Ya, betul ya. Jadi secara general itu bisa kita simpulkan flow-nya si pendapatan itu seperti itu. Jadi berangkat dari order, bahkan kalau bicara lebih rinci lagi gitu, bisa jadi bukan dari order pertama, tapi dari prerequisite dulu dari customer-nya. Karena kan kalau kita mau beli sesuatu itu biasanya kalau kita bicara vendor to vendor, B2B atau business to business, perusahaan to perusahaan, itu kan biasanya ketika kita mau beli sesuatu tuh kita minta penawaran dulu, biasanya gitu kan ya. Minta penawaran, tolong dong kirimin saya penawaran, saya butuh laptop misalnya. Laptop sekian unit, speknya A, B, C, D, E. Tolong kasih saya penawaran harga yang kamu mau kasih ke saya berapa. Biasanya gitu kan ya. Nah, dia terima dulu tuh prerequisite, lalu terima prerequisite, lalu kita sebagai perusahaan yang akan jual laptop, itu kirim order dulu, bukan order, apa namanya? Penawaran ya, penawaran harga. Bahwa dia mau order 8 laptop dengan merek Lenovo, misalnya spek sekian, kita tawari satu unitnya sekian. Kalau Anda belinya itu di atas berapa unit, kita kasih harga spesial sekian misalnya. Kita kirim tuh penawaran dulu ke mereka. Nah, dari penawaran itu bisa jadi langsung ke order nggak? Belum tentu. Kalau misalnya si ordernya itu disetujui oleh si customer, ya bisa jadi penawarannya itu ya berlangsung ke order gitu ya. Kita akan terima permintaan unit gitu ya, lalu kita akan menerima order tersebut, lalu kita lanjutkan gitu ya seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata surat penawaran kita itu ditolak, karena kan vendor bukan kita doang ya, yang jual laptop bukan kita doang gitu. Ternyata dari harga yang didapatkan oleh si customer ini, kita tuh harganya ternyata kurang miring gitu ya, kurang memberi penawaran yang menarik lah untuk mereka. Akhirnya mereka lebih milih vendor lain. Nah, kalau kondisinya seperti itu kan nggak mungkin lanjut ke order gitu ya. Ya udah putus di situ gitu, selesai gitu. Kita nggak akan melanjutkan proses penjualan. Nah, tapi normalnya gitu ya, ketika si order itu ketika penawaran itu sudah selesai, lalu kita akan terima order pembelian, which is di kita itu pasti order penjualan gitu ya bagi perusahaan yang akan menjualnya. Barulah setelah itu ada pengiriman barang. Cek stok dulu kan ya, stoknya ada nggak gitu. Kalau stoknya nggak ada, berarti kita beli dulu gitu kan ya. Nah, proses itu kan waktunya panjang. Proses itu waktunya nggak sebentar gitu. Kalau misalnya kita bicara beli ke toko gitu ya, ke toko misalnya kita beli ke toko material atau langsung ke toko laptop, lalu kita beli secara sekaligus gitu ya, langsung diterima di situ, langsung bayar di situ, itu cepat gitu ya. Tapi kalau kita bicara perusahaan to perusahaan itu biasanya nggak bisa secepat itu gitu ya. Ada prosedur atau ada delay-nya, waktu ketika dia cek barang, waktu ketika dia melakukan pembelian untuk menyediakan order si customer tersebut. Itu butuh berhari-hari tuh gitu kan. Nah, setelah barangnya itu sudah dipastikan ready, itu kan pasti ada proses shipping goods itu tadi ya, atau proses pengantaran barang. Barang keluar dari gudang itu prosedurnya kayak gimana, harus ada surat ordernya dulu, harus ada surat perintah pengiriman barangnya, baru setelah di ACC nanti baru barang setuju dikeluarkan gitu ya, baru dikirim ke si customer. Nah, apakah di situ sudah jadi utang? Biasanya belum. Meskipun dia bayarnya, dia komitmen mau bayar cash nih. Biasanya di situ belum terjadi penerimaan. Karena belum ada faktur penjualan keluar di sana. Ya, belum ada billing nih gitu ya. Baru hanya shipping goods aja gitu. Baru pengantaran barang diterima oleh customer, masuk gudangnya si customer, dicek sama mereka, oke nggak nih barangnya. Kalau ternyata oke, berarti di-receive semua sama mereka, confirm, ada surat tanda terima bahwa barang sudah masuk semuanya dan oke semuanya, dah selesai. Baru setelah itu dari pihak kita yang menjual si laptop boleh melakukan penagihan, gitu ya. Penagihannya pun itu memunculkan faktur dulu, nggak bisa langsung tiba-tiba kita nagih, bayar dong, lo kan komitmen mau bayar cash gitu misalnya ya, langsung tuh bayar di waktu itu, di jam itu biasanya nggak bisa seperti itu gitu ya, ketika prosedurnya itu sudah jelas dan skalanya besar biasanya gitu ya company-nya. Nah, biasanya dia proses billing dulu, proses billing pun kan nggak bisa cepet ya gitu.
tarik si order penjualannya gitu, kemudian kita tagih berapa nih yang mau ditagih gitu ya, lalu otorisasi dulu gitu. Kalau misalnya kita bicara manual, biasanya tanda tangan dulu gitu ya ke bagian tertentu yang memang nantinya perlu mengotorisasi si faktur penjualan tersebut. Atau kalau di dalam sistem biasanya approval gitu ya, udah di approve belum sama misalnya manajer apa gitu mungkin, terus udah di approve belum sama si ABCDE gitu. Ketika sudah completed approval gitu ya, barulah bisa si tagihan tersebut dikirim kepada si customer. Nah, apakah sudah bisa kita mengakui kas yang dikirim oleh si customer? Belum bisa. Makanya kenapa sistem itu pasti mengakui dia sebagai AR terlebih dahulu gitu. Jadi kita nggak bisa mengakui dia sebagai cash. Dan itu balik ke prinsipnya akuntansi gitu ya. Bahwa ketika transaksi itu belum betul-betul terjadi, apalagi terkait penerimaan kas dan pendapatan, itu kita nggak bisa catat dia sebagai kas di sisi kita. Nah, prinsip apa sih namanya, saya lupa prinsipnya tuh di dalam teori akuntansi ya, matching cost ya kalau nggak salah, matching cost. Nah itu kan ketika kita memasangkan biaya dengan pendapatan, itu kan prinsipnya ketika kita ada pendapatan yang sudah bisa diakui, kita harus mengakui itu ketika memang sudah terjadi. Tapi pada saat kita mengakui beban, itu sebelum waktunya terjadi pun, ketika memang dirasa potensial untuk adanya beban di sana, kita harus mengakui dia segera gitu ya. Prinsip akrual kan seperti itu gitu ya. Nah, begitupun dengan yang namanya pencatatan itu tadi. Makanya kenapa prinsipnya itu kita akui dulu sebagai utang, karena memang belum ada cash apa-apa di sana gitu ya, belum terjadi apa-apa gitu. Dan customer pun nggak akan mungkin dia bayar sebelum ada tagihan yang ada di apa yang dikirimkan dari kita. Biasanya kan pengendaliannya seperti itu gitu ya. Baru boleh ada uang keluar setelah ada dokumen yang memang masuk dan memang valid dan memang sudah diotorisasi bahwa memang benar ini adalah surat perintah bayar atau surat pengakuan kita punya hutang dan harus membayar sekian, lalu ditransfer lah gitu ya. Nah, biasanya company itu punya pengendalian seperti itu gitu ketika kita melakukan transaksi jual beli, itu baik secara customer maupun secara vendor. Makanya kenapa ketika kita melakukan aktivitas jual beli, itu kita tidak bisa melakukan semuanya itu langsung settle ke kas gitu. Meskipun prinsipnya dia mungkin sudah komitmen makan bayar kas gitu ya. Tapi biasanya kita akui dulu sebagai utang karena itu tadi gitu, terkait prosedur pengendaliannya gitu, pengiriman uang dan penerimaan dari uang tersebut. Seperti itu. Nah, nanti barulah ketika tagihannya terkirim, kemudian mereka pun kan nggak mungkin semerta-merta ketika menerima tagihan langsung, nih tagihan nih gitu, Treasury bayar dong sekian juta gitu, nggak mungkin gitu. Biasanya pasti ada pengecekan dokumen dulu, dicek dulu gitu belinya apa, apakah barang yang sudah diterima itu sudah diterima semua, apakah memang parsial terimanya atau seperti apa. Kalau misalnya ternyata barangnya parsial, lalu tagihannya itu tercantumnya semua, mungkin nggak customer mau bayar semuanya. Biasanya nggak mungkin gitu. Biasanya pasti dia lihat dulu yang udah diisut si goods-nya ini berapa gitu atau persediaannya berapa gitu yang sudah diisut. Kalau ternyata yang di-receive itu parsial, nggak semuanya, dia pasti akan mengirimkan balik itu feedback tagihannya gitu ya, bahwa kita baru menerima sekian unitnya nanti sesuai perjanjian misalnya di 3 bulan yang akan datang. Jadi kita akan bayar sesuai dengan barang yang sudah masuk ke dalam kita. Nah, barulah setelah divalidasi oleh tim customer gitu ya, kemudian sudah diotorisasi gitu ya, sudah authorize, lalu diserahkan ke bagian treasury untuk melakukan pembayaran kepada kita, barulah kita terima gitu kan uang hasil pelunasan dari si utang yang tadi sudah kita terbitkan. Nah, barulah setelah itu utang yang tadinya terbentuk, si AR pada penjualan itu baru bisa kita settle kepada kas ketika kita sudah fix menerima kas di dalam rekening kita. Nah, itu kan prinsipnya akrual ya. Ketika kita bicara collection cash dan nggak cash doang ya, kita bicara apa yang akan kita dapat lah, pendapatan, persediaan, kemudian cash dan lain sebagainya. Kita baru boleh mencatat ketika memang sudah terjadi. Ya, beda dengan pengorbanan sama beban. Beban itu kan kita harus buru-buru mencatat meskipun kita belum bayar gitu kan. Makanya kenapa di akhir selalu ada penyesuaian beban ya, beban listrik pada utang listrik gitu, beban gaji pada utang gaji. Karena anggapannya kita tuh punya beban yang harus dikeluarkan di masa yang akan datang dan kita perlu anggarkan di awal. Gitu. Jadi prinsipnya akrual itu tadi gitu ya.
Jadi kita perlu mengakui sesuatu hal yang memang sudah real terjadi ketika prinsipnya itu kita yang mendapatkan. Tetapi ketika kita yang berkorban gitu ya, meskipun ibaratnya baru potensial terjadi, ya itu harus kita akui segera. Nah, jadi seperti itu kenapa setiap company itu melakukan pencatatannya itu atau titik terjadinya penjualan itu pasti berawal atau kita catat dulu sebagai utang sebelum akhirnya jadi cash. Seperti itu, gitu ya. Jadi masuk ke dalam pengendalian internal masing-masing company sih sebetulnya. Gitu baik secara penerimaan kas ataupun secara pengeluaran kas. Seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi biasanya memang seluruh company yang penjualannya itu skala besar, kemudian dia juga ada prosedur yang terjadi di dalamnya. Nah, pengendaliannya biasanya seperti itu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Meskipun integrasi pembayarannya pun mungkin udah terintegrate gitu ya. Misalnya dari si customer itu bayar ke bank BNI katakan, masuk ke banknya kita. Itu kita nggak perlu salin lagi gitu bahkan ke dalam sistemnya gitu, nggak perlu kita settle manual tapi udah tersettle sendiri misalnya. Nah, itu pun tetap perlu pengecekan gitu ya, perlu adanya pengendalian gitu. Bahwasanya ketika kita mengakui sesuatu ya kita perlu melihat dulu apakah memang kita sudah mendapatkan barang atau uang tersebut atau belum. Ketika memang sudah, barulah kita bisa settle dia ke dalam kas. Seperti itu gitu ya. Jadi kenapa sih semua sistem itu hampir semuanya tidak pernah mengakui cash di awal? Karena itu tadi, itu bagian dari pengendalian internal sebuah pendapatan ataupun pembelian. Begitupun nanti ketika kita bahas pengeluaran gitu terkait pembelian. Ketika uang itu keluar, gitu ya, betul-betul keluar dari rekening kita, barulah kita bisa ketika memang itu sudah dipastikan sudah kita dapatkan manfaatnya dalam arti barangnya gitu ya, semuanya sudah kita terima, lalu tagihannya sudah terbukti bahwa kita memang memiliki utang sebesar itu, barulah kita bisa mengeluarkan kasnya. Itu ya. Itulah salah satu pengendalian yang biasanya terbentuk di dalam sebuah sistem gitu ya, supaya nantinya kita tidak semerta-merta langsung mengakui kas itu secara langsung gitu. Nah, karena itu bentuk pengendalian itu tadi gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan prosedur pendapatan ataupun penjualan. Jadi kenapa pendapatan itu kita bahasnya itu fokus ke kredit gitu ya, padahal kan ada kas. Nah, itu tadi penjelasannya sebetulnya. Nah, meskipun tadi ada pendapat juga ya bahwa Tiara tadi ya mengatakan itu kan balik lagi perusahaannya sebetulnya mau dibikinnya kayak gimana, memang gitu ya. Tapi ya itu gitu ya, meskipun balik lagi kepada kebijakan satu company, pengendalian yang dia lakukan tuh nantinya akan seperti apa gitu ya. Apakah mungkin nanti kalau misalnya dia cash itu ya sudah khusus yang on the spot gitu ya belinya, tapi kalau yang belinya itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, step by step-nya itu tadi dia baru hutang atau seperti apa. Nah, meskipun balik lagi ke kebijakan company, kita perlu memperhatikan pengendalian internalnya seperti apa gitu, baik di dalam sistem ataupun manual gitu ya. Seperti itu. Silakan, ada yang mau didiskusikan lagi? Atau ada yang ditanyakan? Oke. Nah, jadi seperti itu ya, terkait dengan siklus pendapatan ya, atau siklus penjualan kredit. Sekaligus siklus penerimaan kas sebetulnya ya, dari hasil penjualan yang sudah terjadi. Oke, sambil saya absen ya, karena sudah 7:30. AKT 3D. Oke, Amalia Salsabila Putri. Hadir ya. Tesalonika. Hadir, Ibu. Oke. Audi Medina. Hadir, Bu. Nikola Sahala. Oke. Nisa Chandra Ningrum. Hadir, Bu. Oke, Salsabila Zahra. Hadir, Bu.
Aldrich Davarel. Aldrich Davarel hadir? Oke. Dari tadi apa baru? Nggak joinnya? Oke, kalau gitu. Aulia Nur Najmila. Hadir, Bu. Julia Sriani. Hadir, Bu. Anissa Fitri Kamelia. Dulu ya, Talia Agatha. Hadir, Bu. Astri Diana Adrianti. Hadir, Bu. Larissa Putri. Hadir, Bu. Tito Yudantoro. Saya, Bu. Hadir ya. Ya. Aida. Sorry ini. Oh, ya. Haidar Marwan. Haidar Marwan hadir? Oke, saya skip dulu ya. Ashwa Diva. Hadir, Bu. Davi Abdillah. Hadir, Bu. Ya. Nashwa Sabrina. Hadir, Bu. Feliciana. Hadir, Bu. Nabila. Atika Safitri. Saya skip dulu ya. Eva Faiza Rahma. Hadir, Bu. Ina Zafira. Hadir, Bu. Dini Oktavia. Hadir, Bu. Muhammad Dafa. Ada, Bu. Oke. Putri Farida. Hadir, Bu. Elsya Sabina. Hadir, Bu. Arik Runa. Hadir, Bu. Muhammad Dafa Aditya. Hadir, Bu. Oke. Aldrich. Tadi yang internetnya itu Aldrich ya. Anissa Fitri Kamelia ada nggak? Oke. Haidar Marwan hadir? Nabila Atika Safitri? Oke. Oke. Untuk Aldrich, Haidar sama Nabila ini saya alfakan dulu ya. Untuk Haidar. Nabila hadir, Bu. Oke. Untuk Haidar saya alfakan dulu ya. Namanya ada soalnya, tapi nggak ada suaranya. Aldrich nanti kok konfirmasi ke saya aja ya. Minta tolong untuk dikonfirmasi ke saya. Ini untuk sementara saya alfakan dulu. Oke, hadir semua ya harusnya. Kecuali yang tadi saya alfakan itu silahkan konfirmasi ke saya. Paling lambat nanti jam 8. Kalau nggak ada, saya tetap alfakan ya untuk kehadirannya. Untuk Haidar ada soalnya. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup Ibu, ada yang... saya belum dipanggil tapi. Oh, sorry. Tiara. Iya, Bu, hadir ya, Bu. Tadi udah hadir sih. Kelewat ya. Oke, Tiara. Bu. Di sini sudah saya hadirin. Kalau saya tadi saya panggil itu berarti skip. Sorry ya, Tiara. Oke. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin didiskusikan kembali atau ditanyakan, silahkan.
Oke, kalau belum berarti cukup ya untuk materi kita hari ini terkait dengan siklus pendapatan. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk siklus selanjutnya sampai dengan pertemuan ke-8 nanti ya untuk sebelum UTS. Jadi kita akan bahas lebih banyak untuk siklus beberapa divisi yang ada di dalam satu entitas gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya untuk rekan-rekan AKT 3D. Selamat malam dan sampai ketemu di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.